Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sahruji. Posisi saya di kepengurusan Masjid Sultan Suryansah sebagai Sekretaris Umum. Masjid Sultan Suryansah ini diambil dari nama raja pertama, Raja Banjar yang pertama, yaitu Sultan Suryansah. Masjid ini dibangun pada tahun 1526 Masehi di saat kepemimpinan Sultan Suryansah. Beliau setelah masuk Islam, yang beliau itu diislamkan oleh utusan dari Kerajaan Demak, yaitu Hatib Dayan. Setelah beliau masuk Islam, beliau lalu membangun masjid ini. Jadi di masa kepemimpinan beliau itulah awalnya masjid ini dibangun. Untuk bentuknya, masjid ini mengarah ke masjid-masjid yang ada di Kerajaan Demak. Karena awalnya Islam dari sana, jadi dengan sendirinya masjid ini mengarah ke sana. Cuma dari segi ornamen-ornamen yang ada di dalamnya dan hiasan-hiasan yang ada di luar masjid, itu banyak mengambil dari seni kebudayaan Banjar. Jadi ukiran maupun bentuk-bentuk lain yang ada di sekitar masjid ini dari arsitektur Banjar. Dari segi bentuknya aja, bentuk masjidnya kita memang mengadopsi dari Demak. Untuk bangunan peninggalan yang masih utuh sampai sekarang ini adalah 4 tiang utama. Yang istilahnya, kalau istilah Banjar itu disebut tiang guru. Tiang utama ini kalau dari awalnya terbuat dari kayu halayung, sejenis pohon palem. Ini adalah salah satu tiang utama yang diantara 4 tiang yang ada di Masjid Sultan Suryansah ini. Tiang ini dahulunya sejak dibangun itu terbuat dari kayu halayung. Berhubung dengan usia dan lapuk, tiang ini adalah tiang pengganti yang diganti pada renovasi pertama tahun 1735 Masehi. Di saat kerajaan Banjar dipimpin oleh Sultan Tamjidillah. Kalau filosofinya 4 tiang ini kan artinya 4 pilar utama. Untuk di agama kita itu kan ada 4 ya tingkatannya. Ada syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Itulah jadi makanya tiang ini ada 4. Untuk ornamen-ornamen yang ada di sini kan ada kaligrafi ya, ada syahadat dan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang banyak menempel di dinding ini. Dan yang ada di atas ini adalah Asmaul Husna, nama Tuhan yang 99. Bangunan masjid, ada sekretariat, di belakang masjid itu ada taman kanak-kanak, dan di samping masjid ini ada pendopo yang fungsinya untuk pertemuan-pertemuan masyarakat, mengadakan acara hajatan atau segala macam bisa di pendopo. Untuk peninggalan Sultan Suryansah yang ada di masjid ini, selain tiang utama itu ada pintu utama yang dulunya disebut pintu agung. Ada 2 pintu itu dan ada 1 mimbar. Mimbar itu juga beberapa kali renovasi. Jadi usianya ya lebih muda daripada tiang utama ini. Pintu ini adalah
salah satu dari 2 pintu utama yang disebut pintu agung. Sekarang ini kita pajang di sini karena usianya juga sudah lama. Pintu ini pemberian dari Kiai Damang Astungkara pada tahun 1746 di masa kepemimpinan Sultan Tamjidillah. Untuk pintu yang di sebelah kanan ini adalah pintu pemberian dari Sultan Tamjidillah pada tahun 1735 Masehi. Jadi usia pintu ini sudah 287 tahun. Untuk kegiatan, selain kegiatan peribadatan 5 waktu dan sholat Jumat, kegiatan yang lainnya biasa kita ada majelis taklim 4 kali dalam 1 minggu. Dan untuk event-event hari besar Islam, misalnya acara Maulid dan Isra Mi'raj, kita di sini juga merayakan. Yang lebih spesialnya acara tahunan kami itu adalah acara Maulid. Biasanya ada istilah dalam tradisi Banjar itu Bayun Maulid. Jadi di sekitar masjid ini kita bikin tenda-tenda dan di sana anak-anak yang bayi diayun sambil dilantunkan kayak syair-syair Maulid. Untuk masyarakat yang di luar Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan Selatan yang belum pernah mengunjungi Masjid Sultan Suryansah, silahkan datang ke masjid ini yang beralamat di Jalan Kuin Utara, RT 4, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harta Tianti sebagai juru masak di Rumah Makan Lontong Orari. Lontong Orari berdiri pada tahun 1982. Nama Lontong Orari diberikan oleh paman saya sendiri yang waktu itu aktif di organisasi radio amatir. Dari situlah dinamakan Lontong Orari. Dulunya merintis dari cuman warung kecil, hingga lama-kelamaan berkembang seperti ini. Alhamdulillah, udah dikenal di seluruh pelosok Indonesia sampai ke luar negeri. Lontong Orari itu kita mempunyai ciri khas, yaitu lontong berbentuk segitiga. Terus kita kasih kuah sayur nangka, ada bumbu merah sama bawang goreng. Biasa kalau untuk pilihan yang spesialnya lontong pakai lauk haruan, ikan haruan. Untuk menu spesial tempat kita yaitu Lontong Orari dengan ciri khas ikan haruan atau kita bilang kenalnya ikan gabus. Tapi kita juga menyajikan nasi kuning. Kita ada 3 lauk, ada telur bebek, ada ikan haruan, ada ayam. Ini kita proses pembuatan sayur nangka atau lodeh nangka. Kalau kita bilang Banjarmasin sering bilang sayur nangka. Jadi ini prosesnya perebusan bumbu. Bumbu direbus selama 1 jam. Setelah 1 jam dimasukkan nangka. Setelah masuk nangka, dalam jangka waktu 1 jam lagi kita tunggu baru kita masukkan bumbu kari. Setelah bumbu kari masuk, baru kita masukkan santan. Tapi bumbu kari juga dalam proses 1 jam. Setelah itu kita masukkan santan, kita tunggu sampai mendidih, sekitar 1 jam baru kita menghasilkan kuah seperti ini.
Ini kuah dari lontong orari. Ini proses pengeringan bumbu setelah penggilingan. Prosesnya memakan waktu 3-4 jam. Bumbu ini nanti setelah kering siap untuk dimasak, yang kita bilang dibikin bumbu merah dengan tambahan rempah-rempah. Setelah siap, nanti hasil dari bumbu yang sudah dibuat untuk kita memasak telur itik dengan ayam. Dan untuk ikan haruan, beda lagi prosesnya. Kalau ikan haruan, setelah kita goreng, kita lembutkan dengan rempah-rempah yang berbeda juga. Untuk warga Banjarmasin dan juga untuk luar daerah yang mau berkunjung ke Rumah Lontong Orari, silahkan ke alamat kami Jalan Pahlawan, Simpang 4 Sungai Mesa Kabel, nomor 18, samping Langgar Syekh Abu Bakar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Priansa. Saya di sini sebagai supervisor mie bancir Agus Sasirangan. Kenapa jadi dinamakan mie bancir? Karena dulu Chef Agus pernah keliling untuk menikmati kuliner. Terus ketemulah tempat di mana pedagang kaki lima. Pas Chef Agus duduk di warung makan itu, ada seseorang yang minta request, minta mie tapi kuahnya banyak, sehingga Chef Agus kepikiran untuk memberikan nama jadi mie bancir karena perpaduan kuah sama goreng, sehingga dijadikan namanya mie bancir. Jadi mie bancir buka pada tahun 2014, tepatnya di Kayu Tangi, depannya Glo. Ciri khasnya mie bancir ala Agus Sasirangan itu pertama bumbu rempahnya yang khas Banjar banget, terus warnanya merah, terus mie bancir itu kuahnya ada tapi sedikit, jadi perpaduan kuah sama goreng sehingga dinamakan mie bancir. Untuk makanan yang paling recommended di sini ya tentunya mie bancir, dan mie bancir itu banyak toppingnya. Itu kita campurkan sama saus merah sehingga warnanya jadi merah. Terus untuk topping-toppingnya itu pakai ayam kampung, ayam disuir, terus pakai telur rebus irisan, pakai daun sop, bawang goreng, sama limo kuit. Itu yang bikin khas banget. Terus untuk makanan lainnya ada nasi goreng. Ini nasi goreng toppingnya banyak juga. Masakan-masakan Banjar ada juga kayak ikan bakar. Untuk fasilitas di sini ya tentunya kami menyediakan meja, kursi, tempat duduk lesehan, terus musola, dan parkiran yang luas. Halo semuanya, saya Lani Wardana, saya warga kota Banjarmasin, asli Banjar. Dan sekarang saya selesai habis makan di tempatnya mie bancir Agus Sasirangan khas Banjar. Saya suka menu yaitu mie bancir katsu. Itu enak sekali dan tentunya menu favorit di sini buat saya. Tempatnya pun parkirannya luas, bisa parkir mobil, motor, dan tempatnya juga bersih, luas, enak, adem. Pokoknya buat kalian yang nyari makanan khas Banjar, boleh rekomendasi di sini di tempatnya mie bancir Agus Sasirangan khas Banjar. Ya, untuk kegiatan di mie bancir, di sini kami melayani kayak reservasi, entah itu acara-acara ulang tahun, ibu-ibu arisan, bahkan kayak dari guru-guru di sini sering diskusi bareng juga. Jadi di sini biasanya guru-guru langsung reservasi. Untuk jam bukanya, kami buka setiap hari. Untuk jam bukanya jam 10, itu sudah mulai bisa ngorder makanan, terus tutupnya jam 11 malam. Bagi warga Banjarmasin,
bahkan seluruh Indonesia, silakan mampir di Mie Banjir Agusta Sirangan yang berada di Jalan Hasan Basri nomor 24B. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarifuddin, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan kalau Kalimantan Selatan itu terdiri dari dataran tinggi, ada pegunungan dikenal dengan Pegunungan Meratus, di mana di sana ada yang mendiamnya adalah suku Dayak Meratus itu dengan berbagai budaya-budaya yang ada. Kemudian di daerah dataran rendahnya adalah daerah sungai. Nah, terkenal dengan di Banjarmasin ini dengan kota 1000 sungai. Jadi Banjarmasin dikenal dengan kota 1000 sungai karena banyak aliran-aliran sungai yang ada, makanya Banjarmasin dikenal dengan 1000 sungai. Jadi ada anak-anak sungai yang kecil-kecil itu dulunya menjadi transportasi sungai dalam orang beraktivitas, karena jalanan itu sangat darat itu agak repot, makanya sungai sebagai transportasi utama waktu itu dalam beraktivitas, sehingga makanya Banjarmasin itu dikenal dengan 1000 sungai. Yang jelas, kenapa ini dikatakan 1000 sungai? Makanya dikenal dengan pasar terapung. Jadi ada budaya pasar terapung di mana dulunya transaksi masyarakat itu menggunakan perahu sehingga jual beli itu dilakukan di sungai. Nah, itu menjadi ikonnya kota Banjarmasin. Sampai sekarang itu selalu kita lestarikan sebagai festival budaya pasar terapung. Dan itu kita lombakan setiap tahun, kita laksanakan waktu hari jadi provinsi. Memang awalnya mereka itu sebelum terjadinya transaksi dengan menggunakan mata uang, mereka itu barter. Jadi hasil pertanian, hasil perkebunan, dan juga ternak itu bisa ditukar, mana yang tidak memiliki dengan misalkan pisang dengan beras, atau dengan ayam, atau dengan sayuran yang lain. Sehingga nantinya ini yang penting mereka itu ada kecocokan, ada kesesuaian, dan ada suka sama suka dalam hal pertukaran barang itu. Jadi awalnya barter. Jadi karena ini kekuatan sebagai dikenal dengan 1000 sungai, ini merupakan suatu potensi yang sangat baik sekali dalam hal pariwisata. Nah, makanya Sungai Matapura kita manfaatkan sebagai objek wisata dalam melakukan susur sungai. Susur sungai untuk melihat objek wisata di Pasar Terapung. Apakah itu di Sereng Puritindian maupun di Lok Baintan. Jadi mereka kalau ke Banjarmasin itu pagi-pagi hari, masih subuh jam 6 itu mereka sudah bagaimana melihat suasana aktivitas masyarakat berjualan di sungai. Umumnya mereka itu kalau di sekitar di Banjarmasin memang kehidupan mereka di samping sebagai nelayan juga mencari ikan, tapi juga mereka punya mata pencarian yang lain. Apakah sebagai petani, apakah sebagai tenaga kerja sebagai pegawai atau bangunan swasta dan sebagainya. Tapi yang jelas aktivitas mereka mandi sebelumnya, karena dulunya belum ada air bersih, selalu aktivitas di sungai.
ngambil air untuk mandi dan juga MCK yang lain mereka di sungai. Nah sekarang ini pemerintah sudah mulai menggalakkan bagaimana sungai itu jamban-jamban itu sudah mulai dihilangkan dari sungai. Kalau kita lihat tadi kita sudah bicara dengan sungai, bagaimana kehidupan di sungai dengan susur sungai dan juga pasar terapungnya. Kemudian juga kita dikenal dengan budayanya, bagaimana masyarakat Meratus dikenal dengan Dayak Meratusnya itu budaya-budaya mereka dalam bercocok tanam dan dalam kehidupan religi mereka juga ini merupakan menarik untuk kita lihat. Di samping itu juga yang sangat fenomenal adalah wisata religi, yaitu dengan Gurus Kumpul, di mana setiap tahun itu jutaan jemaah yang datang. Kita himbau kepada seluruh masyarakat di Banjarmasin, marilah kita sama-sama menjaga sungai kita supaya lebih bersih, indah, nyaman, sehingga kehidupan sungai dan juga ikan-ikan yang ada di sungai itu bisa hidup, nyaman, sebagainya, dan juga kita bisa menikmati kehidupan sungai itu. Kepada masyarakat seluruh Indonesia, marilah kita datang ke Banjarmasin, bagaimana budaya sungai dengan festival, budaya pasar terapungnya yang masih keunikan bagaimana bertransaksi di sungai, para acil-acil yang dikenal di masyarakat Banjar beraktivitas dalam jual beli. Sehingga ini keunikan-keunikan. Nah, sebab itu kita ajak seluruh masyarakat di Indonesia, marilah kita berbondong-bondong ke Kalimantan Selatan untuk melihat bagaimana keindahan alam, keindahan budaya, yang lebih penting bagaimana wisata religi yang cukup dikenal dengan Haulan Gurus Kumpul. Demikian saya sampaikan dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.